Nah, ini istri yang cinta sama suaminya. Makanya jangan nikah sama janda. Iya, Nabi SAW ketika Jabir menikah ditanya sama Nabi SAW. Padahal istri Nabi semuanya janda. Tapi Nabi mengatakan kepada Jabir bin Abdullah, "Tazawwajta Jabir?" Kau nikah, iya kan? Janda apa gadis? Janda Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, "Halla bikran." Kenapa kau nikah sama gadis? Kata dia. Kau bisa bersendagurau sama dia, main-main sama dia, kata dia, dia juga memainkanmu. Beda sama janda. Janda itu kalau suaminya mungkin kasar sedikit, dia langsung ingat sama istrinya, suaminya yang pertama, ya Allah, enakan sama fulan daripada sama ini. Itu tuh janda tuh. Dia punya memori lain. Sehingga nih yang tanya nih, kayaknya masih ingat sama suaminya yang pertama nih, kata dia. Kayaknya gimana kalau masuk surga sama suami yang kedua, masuk surga udah selesai. Cukup kau masuk surga. Tapi bagaimana seorang yang menikah kedua, menikah ketiga, menikah keempat, umpamanya seorang wanita ini, maka dia akan bersama suami dia yang terakhir kalau masuk surga. Nah, makanya kita tuh nggak boleh menikahin istri-istri Nabi. Istri Nabi itu haram. Setelah meninggal dunia Rasulullah SAW, istri Nabi itu nggak boleh dinikahin oleh para sahabat. Kenapa? Karena mereka akan bersama Nabi Muhammad SAW, bersama suaminya yang terakhir. Dan kita tahu bahwasanya istri-istri Nabi adalah ummahatul mukminin, ibundanya orang-orang yang beriman. Pernah Abu Darda mau meninggal dunia, istrinya namanya Ummu Darda. Ummu Darda ini cantik banget, dan dia termasuk perawi hadis. Dia mengajarkan hadis, ustazah. Ketika Abu Darda sakit-sakitan, Ummu Darda mengatakan, "Bu Darda, aku nih ingin bersamamu sampai surga." Karena tahu dengan akhlak suaminya, dia ingin sama suaminya sampai surga. Apa kata Abu Darda? "Idzan la tankihi ba'di." Kalau gitu kau jangan kawin lagi setelah aku meninggal. Syaratnya itu. Karena kau akan bersama suamimu yang terakhir. Akhirnya Abu Darda meninggal dunia, Masya Allah, orang-orang kaya, pejabat-pejabat, bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan itu melamar Ummu Darda, seorang khalifah. Ummu Darda mengatakan, "Enggak, aku mau sama suamiku di surga." Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya, barakallahu fiik. Riya, bagaimana cara menghindari riya yang tidak diduga-duga dilakukan? Nah, riya. Nah, riya jemaah. Wallahi jemaah, kita semua ini berperang sama riya. Khususnya orang-orang yang berada di atas. Orang yang naik ke mimbar itu dilihat sama semua orang. Perjuangan riya itu berat sekali. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, atau Sufyan bin Uyainah, "Ma'alajtu syai'an ashadda ala nafsi min niyati." Aku itu tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih parah daripada memperbaiki niatku sendiri. Fa innaha tataqallab alayya. Niat itu bolak-balik. Wallahi sahih. Bagaimana kita menghindari riya? Kalau menghindari riya, maka beramallah dengan amalan yang tidak dilihat oleh seorang pun manusia. Kau terhindar tuh dari riya, kecuali kau sendiri yang menceritakan amalan. Tapi kalau kita sudah beramal terang-terangan, maka kita sekarang bagaimana berkomunikasi dengan jiwa kita. Jiwa kita nih kadang-kala ngajak kita untuk berantem. Maka kau berantem sama jiwamu, duduk sini, tanyakan sama dia. Kau kalau dipuji sama orang semasjid ini, kau dapat apa? Nggak dapat apa-apa kan? Tapi kalau kau dipuji sama Allah, apa yang kau dapatkan? Apa yang kau pinta akan diberikan. Maka ada apa kau mengharap pujian dari orang? Mulai itu kita tumbuhkan di hati kita, kalau pujian dari manusia tidak berguna sama sekali. Sama sekali. Andai kata seluruh penduduk Indonesia memujimu, tapi Allah murka sama kau, apa manfaatnya? Nggak ada. Maka tumbuhkan di diri kita tadi bahwa pujian dari manusia tiada gunanya, sehingga kita termotivasi untuk beramal lillahi rabbil alamin. Dan kau kalau mau riak sama Allah. Kau mau riak, kau ingin kan dipuji sama Allah, nggak apa-apa. Kau malam hari hamparkan sejadahmu, lalu kau minta sama ya Allah, terimalah amalanku ya Allah. Kalau ada orang lihat, kau tunjukkan sama Allah. Malaikat-malaikat Allah datang untuk mencatat amalanmu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya orang yang berhutang kepada kita
sementara kita sudah mengikhlaskan mereka walaupun mereka belum melunasinya, maka orang itu tetap berdosa. Nah, jadi jamaah, orang yang berhutang sama kita lalu kita ikhlaskan selesai sebenarnya. Tapi nanti orang itu akan dihisab dalam kondisi kenapa dia nggak bayar? Karena ada orang-orang yang memang niat nggak mau bayar. Kita memang ikhlaskan, udahlah aku ikhlaskan, udah selesai hubungannya. Tapi nanti ada orang-orang yang niat tidak mau bayar, Allah akan hancurkan hidup dia. Tapi semoga dengan kita mengikhlaskan selesai, sudah urusannya sama kita selesai. Tinggal urusannya sama Allah. Karena dosa itu kan ada yang sama manusia, yang syarat tobatnya itu kita tahu kalau sama manusia tambah harus minta dihalalkan, minta maaf sama dia. Tapi kalau yang hubungannya sama Allah, tetap tuh kok istighfar enggak? Ngambil uangnya orang dan niat tidak mengembalikan. Mungkin dia tidak istighfar, dia tidak merasa berdosa. Karena ada orang-orang kayak gitu, jemaah. Maka ketika antum mengikhlaskan, antum harus lihat. Orang itu pakai duit kita untuk yang halal apa yang haram? Kalau kau ikhlaskan untuk yang haram, jangan. Kau kata enggak, aku akan minta. Tapi kalau duit itu kau gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, aku ikhlaskan, aku dapat pahala insya Allah. Maka kau lihat orang-orang itu apakah dia memang enggak mampu membayar atau tidak mau membayar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, orang tua mewariskan mobil milik orang yang diambil, maka harus kembalikan mobil itu. Tapi kalau dari hasil usaha haram ini ada dua macam. Ada haram yang usahanya haram, tapi barangnya halal. Ada yang barangnya memang haram. Contoh ayam. Ayam halal apa enggak? Halal. Tapi kalau orang tua kita ngambil ayam tetangga, antum alhamdulillah warisan anak. Warisan ayam, kau kembalikan punya tetangga. Tapi kalau hasil yang haram kita nggak bisa dikembalikan kemana. Tapi kalau nanti orang tua melakukan riba, kemudian meninggal dunia, maka kau hanya boleh mengambil pokoknya, tidak mengambil bunganya. Orang tua kita meninggal, banyak orang-orang yang utang sama orang tua kita. Kita udah tahu nih. Maka orang itu punya utang sama abah kita 10 juta. Lalu sudah bayar 9 juta. Padahal kau ambil 1 juta aja. Modalnya aja yang boleh kau ambil. Ribanya kau harus tinggalkan. Dan kau terus berbakti sama orang tua dengan cara wain orang tua, duduk sama mereka, santun sama mereka. Semoga mereka bisa lepas dari riba itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.